Selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam acara 100 hari berdoa. Hari ini atau malam ini, malam yang ke-33. Hari Selasa, 28 April 2020. Judul pelajaran kita malam hari ini adalah Pray for Deliverance. Berdoalah untuk kelepasan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini untuk mendengarkan sebahagian daripada firman Tuhan. Biarlah kehangatan kehadiran Roh Suci-Mu akan memenuhi pikiran kami, akan kami rasakan sementara kami mempelajari dan mendengarkan akan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti atau ayat tema kita pada malam hari ini diambil dari buku Mazmur pasal 34 ayat 5 sampai 8. Di brosur yang diberikan oleh Jera Conference ditulis Mazmur 34 ayat 4 sampai 7. Alkitab bahasa Indonesia kita dimulai dari ayat 5 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama. Kalau saudara punya Alkitab, saudara boleh buka Alkitab saudara. Saya akan baca mulai ayat 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ayat 6. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ayat 7. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Saudara-saudaraku, kenapa kita harus berdoa untuk kelepasan? Kenapa kita harus berdoa agar Tuhan memberikan kepada kita kelepasan, khususnya di dalam situasi seperti sekarang ini? Saya ingin baca di dalam buku Gospel Workers, nasihat kepada pendeta atau pekerja Tuhan, halaman 92. Kita hanya mempunyai iman yang kecil. Seringkali kita membatasi akan Roh Kudus itu. Kita seharusnya bersyukur kepada Allah yang mau menggunakan kita sebagai instrumennya, sebagai alatnya. Setiap doa yang dilayangkan dengan sungguh-sungguh, dengan iman, untuk apa saja, akan mendapatkan jawabannya. Jawabannya mungkin tidak seperti yang kita harapkan, tetapi itu akan datang. Mungkin seperti yang tidak kita rancang, tetapi itu akan datang pada saat yang kita butuhkan. Saudara-saudaraku, ada banyak contoh di dalam Alkitab yang menceritakan atau yang mengungkapkan kepada kita bagaimana seringkali kita bertanya, kenapa Tuhan menjawab doa kita dengan cara yang demikian? Kita teringat di dalam buku Joshua pasal 6 menceritakan tentang bagaimana orang Israel di dalam perjalanan mereka memasuki tanah Kanaan. Malaikat Tuhan datang kepada Joshua, memberikan kepadanya semangat untuk memimpin bangsa Israel memasuki kota Kanaan. Joshua bertanya, bagaimana dengan Jeriko? Tuhan mengatakan, saya serahkan
Jericho ke dalam tanganmu. Tapi ini yang harus kamu lakukan. Jericho itu menurut cerita Alkitab, itulah kota berbenteng yang kuat dan besar. Ini harus kamu lakukan, kata Tuhan kepada Joshua. Setiap hari dalam seminggu kelilingi kota itu 1 kali. Bawa tentaramu, jalan kelilingi kota itu 1 kali setiap hari. Jangan berkata apa-apa. Dengan diam kalian mengelilingi kota itu. Saudara-saudara bisa bayangkan orang Israel selama 6 hari mereka berjalan, saudara-saudara, keliling kota tanpa berkata apa-apa, saudara. Hanya berjalan berkeliling. Pernahkah saudara membayangkan bagaimana orang-orang di dalam kota Jericho, dan kemungkinan besar orang Israel juga berkata, mempertanyakan di dalam hati mereka, kita sedang lakukan apa ini berjalan? Ini mau kalahkan kota benteng ini hanya berjalan? Istilah keren Amerika, are you kidding me? Hari ke-7 Tuhan katakan, kelilingi kota itu 7 kali. Saya bisa bayangkan orang-orang Israel ini dalam hati mereka akan mengatakan, istilah keren orang Amerika, get over with. Udah, lakukanlah. Hari yang terakhir, mereka berkeliling, saudara, 7 kali. Pada saat kelilingan yang terakhir, Tuhan katakan, bunyikan trompet, berteriak, memuji nama Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Kita tahu semua apa yang terjadi. Kota benteng yang besar, yang kuat itu runtuh. Pasukan-pasukan Jericho di dalam saling membunuh satu dengan yang lain. Sisanya dibunuh oleh orang Israel. Belum pernah ada jenderal yang membuat skenario mengalahkan sebuah kota seperti itu sekarang ini. Kenapa harus mengelilingi? Yang terpikir kepada saya hanyalah agar orang Israel tidak menyombongkan diri mereka untuk mengalahkan kota yang besar ini. Agar mereka tidak membanggakan diri mereka, merekalah yang mengalahkan, bukan Tuhan. Dengan cara demikian mereka tahu kuasa Tuhan yang mengalahkan kota Jericho ini. Pernahkah juga saudara terpikir mengenai Naaman yang berpenyakit kusta? Pada saat dia ditujukan, diarahkan menghadap Elisa, Elisa katakan, oke, celupkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Cerita Alkitab mengatakan Naaman marah, kesel. Kenapa harus sungai Yordan? Sungai Yordan kotor menurut Naaman. Di tempat saya ada banyak sungai yang lebih bersih. Nah, saudara, saya nggak pernah ke sungai Yordan. Saya belum pernah ke sana. Mungkin saudara-saudara yang sudah pernah ke sana, keluarga Malau, keluarga Napi Tupulu, keluarga Nenggolan, pendeta. Saya tidak tahu bagaimana sungai Yordan. Tapi mungkin juga berbeda sungai Yordan zaman sekarang dengan zaman Naaman. Karena anak kita Peter Napi Tupulu dibaptis di sungai Yordan. Tetapi Naaman disuruh ke sana. Celupkan dirimu, mau sembuh, celupkan dirimu 7 kali. Dengan menggerutu, dengan kesal hati yang kesal, dia mencelupkan 1 kali, 2 kali. Dia bangun, dia lihat, aduh, tidak ada perubahan. Dalam hatinya kemungkinan berpikir, ini nabi ini ingin mempermalukan saya. Hanya mau main-main saja.
Tapi sekali lagi, get over with. Saya bisa bayangkan Naaman dalam celupa yang ketiga sampai keenam. Dia memang celup cepat-cepat, saudara. Dan pada waktu dia menyelesaikan celupan yang ketujuh, dia bisa melihat kulitnya berubah. Kenapa harus ke Sungai Yordan? Agar Naaman tahu bahwa kuasa yang menyembuhkan dia bukan kuasa airnya. Kuasa yang menyembuhkan dia bukan kuasa dokter yang memberikan obat kepadanya, tetapi kuasa Tuhan. Naaman tahu ada kuasa yang lain yang menyembuhkan dia. Saudara-saudaraku, seringkali doa yang kita selayangkan kepada Tuhan, kita mendapatkan jawaban yang bagi kita mungkin kaget. Kok begini jawabannya? Mungkin ada doa-doa yang saudara layangkan kepada Tuhan yang sampai sekarang belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin ada doa-doa yang saudara sedang gumuli sekarang ini, saudara-saudaraku, yang sampai sekarang Tuhan masih belum menjawab doa kita menurut pandangan kita. Di Filipina sekarang ini, banyak orang-orang muda kita mengadakan doa bersama-sama melalui Zoom. Hati mereka hancur, tetapi mereka membawa banyak juga teman-teman mereka datang kepada Yesus karena mereka berdoa bersama-sama. Kita puji Tuhan karena pertumbuhan daripada umat orang-orang yang mencari Tuhan di saat seperti sekarang ini, di dalam tingkatan yang sangat tinggi. Semua orang ingin mencari Tuhan agar mereka terlepas, kita terlepas dari pandemik ini. Ada banyak doa kita mungkin yang belum terjawab. Atau ada banyak doa kita yang mungkin jawabannya berbeda dengan yang kita harapkan. Saudara-saudaraku, betapa saya rindu bertemu dengan Tuhan sekarang ini. Untuk membawakan pertanyaan saya, kenapa Tuhan jawaban doa ini tidak datang? Kenapa jawaban doa ini berbeda dengan yang saya harapkan? Saya rasa pertanyaan yang sama juga sedang ditanyakan oleh keluarga Rasman yang sedang dirundung duka. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa mereka? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa daripada gereja untuk Bapak Rasman? Rumah tangga muda mengadakan doa 24 jam. Bergilir berdoa. Tapi jawaban doa yang Tuhan berikan berbeda. Saya ingin bertemu dengan Tuhan dan bertanya kenapa. Tapi saudara-saudaraku, jawaban doa Tuhan tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Apa yang kita desain di dalam kehidupan kita. Di brosur daripada 100 malam berdoa yang diberikan oleh General Conference, selalu diberikan pertanyaan-pertanyaan di dalam hati kita. Mungkin kita sekarang ini sedang bergumul di dalam hati kita untuk meyakini pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam pertanyaan ini dikatakan, kenapa kita tidak menggunakan waktu? Memberikan buku, memberikan encouragement, kekuatan kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal akan kebenaran. Gunakanlah waktu ini, waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk membagikan iman kita kepada saudara-saudara kita di sekitar kita. Gunakan waktu kita untuk menjadi terang, menjadi instrumen Tuhan di dunia ini. Hal-hal yang perlu didoakan malam hari ini. Yang pertama, dikatakan doakanlah untuk pendeta kita.
Pendeta Sumendap dan Ibu. Agar Tuhan menguatkan mereka, melindungi mereka. Tuhan bisa memberikan Roh Kudus kepada mereka. Agar mereka bisa menuntun kita jemaat Riverside menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dikatakan juga doakan pimpinan di General Conference. Pendeta Ted Wilson sebagai presiden, sekretaris Pendeta GTM, dan juga Bendahara Juan Prestol. Dan juga dikatakan doakan administrator dan pimpinan departemen bersama stafnya. Agar mereka bisa memberikan kepada kita kekuatan, mempromosikan firman Tuhan di situasi-situasi seperti sekarang ini. Doakan juga gereja kita katanya supaya tidak akan membuang kesempatan ini menjadi saksi bagi Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan, doakanlah agar kita mendapatkan roh hujan akhir untuk bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita menggunakan waktu kita. Saudara bisa berdua. Kalau saudara sendiri, saudara bisa berdoa sendiri atau dengan keluarga. Mari kita gunakan waktu saat ini untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kepada kami bahwa doa-doa kami, keluhan hati kami, ucapan syukur kami, Tuhan selalu mendengarnya. Walaupun jawaban doa yang kami terima tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan, kami rancangkan, tetapi kami percaya Engkau selalu memberikan jawaban doa kami sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Ya Tuhan, malam hari ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Engkau telah berikan pada kami. Jadikanlah kami umat Tuhan, berikan kepada kami keberanian agar kami bisa menjadi saksi bagi teman kami, bagi tetangga kami, bagi keluarga kami, untuk membagikan akan kebenaran yang Engkau telah berikan pada kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk Pendeta Sumendap dan Ibu. Ya Tuhan, tolong berikan kesehatan, kekuatan, akal budi dari sorga, Roh Kudus-Mu kepada pendeta kami ya Tuhan, agar biarlah dia bisa mendapatkan kekuatan untuk menuntun akan jemaat-Mu di Riverside, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi kami di General Conference. Kami berdoa untuk Pendeta Ted Wilson sebagai Ketua General Conference, Pendeta GT Eng sebagai Sekretaris, dan Bendahara Juan Prestol. Tuhan tolong berikan pada mereka akal budi dari sorga, kebijaksanaan. Juga kepada pimpinan-pimpinan departemen dan staf. Tuntunlah pikiran mereka ya Tuhan. Curahkan Roh Suci-Mu kepada mereka, agar mereka bisa dengan kebijaksanaan menuntun akan organisasi ini untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja Riverside. Ya Tuhan, betapa kami rindu untuk bisa bertemu bersama-sama, bergereja bersama-sama, berfellowship bersama-sama, membagi rasa suka dan duka, mendengarkan firman Tuhan di Ka'bah-Mu yang suci. Kerinduan hati kami masih harus diurungkan oleh pandemik yang sedang kami alami ya Tuhan. Engkau tolong berikan pada kami kesabaran, dan biarlah iman kami dapat terus dihangatkan. Hati Roh Suci kami akan terus bernyala, agar kami bisa
tetap setia kepada Tuhan walaupun kami harus tinggal di rumah. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Suci-Mu kepada kami. Terangi pikiran kami, agar kami bisa menjadi alat Tuhan, membagikan kebenaran, agar pekerjaan Tuhan cepat selesai, karena kami rindu bertemu dengan Tuhan, bergabung di kerajaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami teringat kepada saudara-saudara kami. Kami akan sebutkan secara khusus kepada Bapak David Titioka. Ya Tuhan, tolong dengar seru doanya, permohonannya ya Tuhan. Tolong angkat akan kesakitan yang dia derita. Tolong berikan kesehatan, kekuatan sesuai dengan rencana Tuhan kepadanya. Biarlah oleh berkat Tuhan, dia akan mendapatkan kesembuhan. Agar kerinduannya untuk bergabung bersama-sama dengan kami ya Tuhan, berbakti bersama-sama akan menjadi kenyataan. Berkati pengobatannya, berkati obat yang dia minum. Biarlah saluran kesembuhan yang sudah menjadi bahagian nabi-nabi Tuhan, saudara-saudara kami yang terdahulu akan juga menjadi bahagiannya. Hamba juga berdoa untuk istri Yosi yang mendampingi Bapak Titioka. Ya Tuhan, tolong berikan kepadanya kesabaran, kekuatan, kesehatan, agar dia bisa menjadi pendamping merawat Bapak Titioka. Dan biarlah keluarga ini ya Tuhan akan selalu merasakan kehangatan hadiran Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka. Anak mereka yang sedang menanti akan kelahiran bayi, Engkau tolong berkati. Berikan kesehatan, kekuatan. Dan biarlah oleh berkat Tuhan, bayi itu akan lahir dengan sehat dan selamat. Membawa kesukaan kepada keluarga, membawa kepujian bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul di dalam kesehatan mereka. Ibu Stin Saraun, Ibu Taniwel, Ibu Pagler, Bapak Aris, Bapak David Mudeng, Bapak Aridan Rumambi, Bapak Deta Morpusung, dan juga anak kami, David Mandolong. Ya Tuhan, di dalam kebutuhan mereka masing-masing, apakah pemulihan kesehatan yang kekuatan yang mereka butuhkan, Tuhan tolong dengar doa mereka. Biarlah Engkau akan memberikan kepada mereka jawaban doa sesuai dengan rencana Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang merawat akan saudara-saudara kami ini. Engkau tolong berikan kesabaran, berikan kekuatan, tolong berikan kesehatan. Agar biarlah mereka akan bisa menjadi saluran berkat kepada saudara-saudara kami ini yang sedang sakit. Kepada Ibu Manalu juga Tuhan kami berdoa agar Engkau berikan kepadanya kepulihan kesehatan yang sempurna dari sorga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena kena infeksi COVID-19. Kami sebutkan saudara kami, saudara Floyd Rebok, Ibu Pendeta Pardede, Pendeta Pondaa, Pendeta Marpaung, Lister Limbong, Dennis Tilon, Ibu Tirok, Pendeta Jeki Runtu dan istri. Ya Tuhan, tolong dekat dengan mereka. Tolong berikan kesembuhan kepada mereka. Biarlah oleh kesembuhan yang Kau berikan pada mereka, mereka akan menjadi saksi yang hidup bagi kami dan bagi banyak orang. Bagaimana Tuhan sudah menyembuhkan dan memberkati mereka. Berkati pengobatan, perawatan yang mereka terima ya Tuhan. Ya Tuhan, betapa kami rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Berpindah dari dunia yang fana ini ke dunia yang Tuhan sudah sediakan bagi kami.
Engkau tolong berkati, berikan kepada kami kesabaran. Kami juga tidak lupa mendoakan keluarga besar Rasman. Di dalam keadaan duka mereka, mempersiapkan pemakaman bagi Bapak Rasman yang mereka kasihi. Engkau tolong berkati. Dekatlah dengan keluarga ini ya Tuhan. Dan biarlah semua acara bisa berlangsung sesuai dengan rencana Tuhan. Memberikan kekuatan kepada mereka, penghiburan kepada mereka, dan membawa kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam hari ini apabila kami beristirahat, biarlah Engkau melindungi kami. Jauhkan kami daripada mara bahaya, kecelakaan, ataupun dari orang-orang yang bermaksud jahat terhadap kami. Biar kami bisa tidur dengan tenang, bangun besok pagi, menikmati hari yang baru yang akan Engkau berikan pada kami. Engkau juga tolong berkati pemerintah negara ini ya Tuhan, dan semua pimpinan negara-negara di dunia ini, agar mereka mendapatkan kebijaksanaan dan akal budi untuk menemukan vaksinasi ataupun obat penangkal pandemik ini. Terpujilah nama Tuhan, dan berikan kepada kami kekuatan untuk mau mengizinkan maksud dan rencana Tuhan berlaku di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan pada kami, dan terima kasih saudara-saudara yang sudah mendengarkan. Siapkan diri kita untuk acara besok hari. Tuhan memberkati. Selamat malam.